Sinopsis Balikapadu Antv hari ini menceritakan tentang Anandi yang hancur lantaran Nimboli yang tak lain putrinya membenci dirinya dan tak ingin menyebutnya ibu. Pada episode sebelumnya telah menceritakan bahwa Anandi dan Jagdis mengetahui Nimboli adalah putri Anandi yang telah lama hilang. Namun karena sangat mencintai Nimboli, Disa menjadi panik kalau ia akan diabaikan oleh gadis yang telah ia anggap seperti anaknya tersebut. Disa pun membawa kabur Nimboli jauh dari semuanya. Ia tinggal di rumah sahabatnya dengan alasan ia diusir oleh Akhiraj. Suami sahabatnya menaruh hati pada Disa hingga membuat hubungan persahabatan mereka pun hancur. Suatu saat sahabat Disa mengetahui bahwa Nimboli adalah anaknya Anandi yang diculik Akhiraj. Ia menelpon Anandi memberitahukan keberadaan Nimboli di rumahnya. Singkat cerita, Disa membawa Nimboli ke sebuah kuil dan sahabatnya menelpon Anandi tanpa sepengetahuan Disa. Anandi menuju kuil tersebut dan ia melihat Disa yang sedang berdiri memperhatikan Nimboli yang menari. Anandi menggenggam tangan Disa dan mereka bertengkar hebat lantaran Disa membawa kabur Nimboli. "Pergi dari sini, jangan ganggu kebahagiaan kami. Nimboli tak membutuhkan ibu kandungnya," ucap Disa. Anandi yang emosi mendengar hal itu langsung menampar Disa keras. "Aku peringatkan, jangan berbuat di luar batas. Jika kau tak ingin aku jebloskan ke penjara, di mana Nandiniku?" bentak Anandi. Disa menoleh ke arah Nimboli yang sedang menari dan Anandi menangis melihatnya, tak sabar ingin memeluk putrinya tersebut. "Jika kau ngotot mengatakan kau ibunya, maka kau akan kehilangan Nimboli untuk selamanya," ucap Disa. "Apa maksudmu? Apalagi yang akan kau rencanakan? Aku menunggu 11 tahun momen ini dan siapa kau mencegahku?" bentak Anandi sambil menangis. "Aku tahu kau ibu Nimboli. Tapi jika kau ngotot ingin memberitahukannya, aku jamin kau kehilangannya saat ini juga. Nimboli membenci ibu kandungnya dan ia tak ingin bertemu. Ia mengira ibu kandungnya membuangnya sewaktu kecil," ucap Disa. "Apa yang kau katakan? Aku ibunya, aku akan jelaskan semuanya," teriak Anandi. Akhiraj telah meracuni pikiran Nimboli selama 11 tahun dengan menjelekkan ibu kandungnya. "Jika kau tak percaya padaku, maka cobalah bertanya langsung padanya. Apakah Nimboli ingin bertemu ibunya atau tidak?" ucap Disa. Disa mengarang cerita ia telah mencuci otak Nimboli untuk membenci ibu kandungnya karena takut kehilangannya. Jagdis tiba di sana dan melihat mereka bertengkar. Ia menyeka dan menenangkan Anandi. "Tidak akan ada yang menghalangimu membawanya pulang, Anandi. Tempat ini dikepung polisi dan tidak akan ada lagi yang berani membawanya kabur lagi," ucap Jagdis. "Baiklah, ikutlah dengan kami agar Nandini mau ikut pulang," ucap Anandi pada Disa. Disa berpikir tawaran itu seharusnya ia setuju karena jika tidak Nimboli akan dibawa paksa dan ia tak akan pernah bisa bertemu Nimboli lagi. "Baiklah, aku ikut dengan syarat tidak ada yang boleh mengungkap siapa ibu Nimboli. Dan tidak ada yang boleh memanggilnya Nandini," ucap Disa. Anandi berjalan menuju Nimboli dan anaknya tersebut menyadari kehadirannya. "Penyihir baik, kau di sini," teriak Nimboli. Nimboli berlari pada Anandi dan memeluknya. Mereka berpelukan sangat erat. Anandi menciumi putrinya yang telah lama hilang dan bertanya apakah ia ingin bertemu ibu kandungnya. Nimboli menjawab murung dan bingung. Ia menatap Disa dan Disa menggelengkan kepalanya memberi isyarat. "Tidak, aku tidak ingin bertemu ibuku. Tidak sekarang, besok dan selamanya. Ia telah membuangku sewaktu aku kecil. Dia penyihir jahat, aku membencinya, dia telah mati," ucap Nimboli. Betapa hancur hati Anandi mendengar hal tersebut dari sang putri kandungnya yang telah lama ia nantikan. Namun ia berusaha tegar. "Kau mau kan tinggal di rumah bibi yang seperti istana?" bujuk Anandi. Nimboli menoleh ke arah Disa dan Disa mengangguk setuju. Nimboli pun setuju.
Aku mau asalkan Ibu Disa ikut bersamaku, ucap Nimboli. Anandi semakin sedih mendengar Nimboli memanggil ibu pada Disa dan mereka pun menuju mobil. Nimboli tertidur di pelukan Anandi dan Jagdish menangis melihatnya. Aku mohon tahan perasaanmu Anandi, jangan menangis lagi, kata Jagdish. Aku menanti 11 tahun, aku merasa berada di neraka, namun saat aku menemukannya, aku bahkan tidak diberi hak dipanggil ibu, ucap Anandi. Anandi menelpon Kalyani dan memberitahukan mereka akan pulang bersama Nandini dan Kalyani menangis haru. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini.